betul sekali. Perbandingan sederhana. Siapa yang masih ingat apa itu perbandingan? Saya Bu, Oke, kalian bandingkan dua benda atau jumlah untuk melihat mana yang lebih banyak, lebih sedikit, atau sama Bu. good job. Tepuk tangan sahabat. Jadi hari ini kita akan bisa bernyanyi dan berdoa dulu. Untuk itu bisa pimpin lagu dan doa kita hari ini, boleh maju. Oke, Bu. Oke, nyanyi dulu ya Ibu ya. Semua berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, yeay. Terima kasih anak Ibu. Oh iya, Bu. Oke, teman-teman, di sini saya akan berdoa kepada Islam. Buat kalian disesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan shalihan. Amin. Oke, terima kasih Rindu. Seperti Ibu bilang tadi, kita akan belajar tentang pecahan. Tapi sebelum itu, Ibu harus cek dulu kehadirannya ya. Ibu panggil yang namanya dipanggil dan tunjukkan ya. Fitri Mardayanti, nah, hadir. Mai Kurnia, hadir. Sri, hadir. Masna, Oke, hadir semua ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang pecahan. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Coba Anggi baca poin yang pertama, Naku. Ya, jadi kalian harus memahami apa itu pecahan sederhana juga fungsinya. Nomor 2 mungkin Rizky Dwi. Ya, kita mampu membedakan pembilang ataupun penyebut dalam pecahan sederhana. Yang ketiga, Rindu. Bisa tadi mengenai apa itu pecahan senilai, Bu? Oke, pecahan senilai apa sih pecahan senilai? Oke, yang terakhir, Eka. Keempat yaitu peserta didik dapat menerapkan terhadap jiwa sehari-hari. Iya, betul sekali. Sebelum kita masuk ke materinya nih, Ibu mau nanya, siapa di sini yang suka berbagi? Saya Bu. Semua? Bagus dong. Contohnya kalian itu kalau berbagi, bagi-bagi apa aja? Ada bagi-bagi roti, bagi-bagi uang, bagi-bagi saham katanya kan? Bisa apa? Nah, kalau contohnya kalian bagi kue, bagaimana cara kalian bagi kuenya? Bagi dua gini kan? Ya, terus dibagi potongannya. Contohnya kalian membagi roti ini, kue ini, dia itu jadi terbelah jadi beberapa bagian. Kalau kita ambil satu bagian ini, itu disebut pecahan. Dan itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi apa sih itu pecahan? Pecahan itu adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari suatu keseluruhan. Kayak mana sih itu? Nah, Ibu punya apel. Oke, kalau gitu Oke, Bu. nanti ya kita menghormati teman-teman kita yang puasa. Ini ada apel. Kalau Ibu belah dua nih ya. Oke. Ini kan satu nih. Kalau Ibu belah dua, ini berapa? Setengah. Ini Setengah. Tapi dalam pecahan itu disebut 1/2. Ini 1/2. Kenapa sih disebut 1/2? Dia satu bagian dari dua sebelumnya. Ini kan dua nih, tapi dia satu. Ini diambil. Ya, satu bagian dari yang sebelumnya dua. Oke? Kalau contohnya Ibu potong menjadi 4 yang ini,
pembilang. Oke, yang di bawah ini disebut penyebut. Jadi dia di atas itu selalu pembilang, yang di bawah itu penyebut. Jadi kayak yang ini nih, yang tadi 4 ini. Kalau ibu ambil 1, berarti dia ini pembilang. Yang ini semua penyebut. Oke, sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, kalau paham ibu mau tes nih. Contohnya pecahan 5/6. Pembilangnya berapa? 5. Penyebutnya berapa? 6. Selanjutnya pecahan dengan pembilang 1. Nah, Pecahan yang pembilangnya adalah angka 1 disebut juga pecahan unit karena mewakili satu bagian dari suatu keseluruhan. Jadi semakin besar penyebutnya itu semakin kecil dari nilai pecahannya. Kenapa gitu Bu? Kenapa semakin besar penyebutnya jadi semakin kecil pecahannya? Contohnya ini. Ini 1/2. Yang ini 1/4. Mana yang lebih besar? 1/2. Kan? Iya, Bu. Jadi kalau semakin besar dia penyebutnya, dia tuh pecahannya semakin sedikit. Siapa yang tahu tumpeng? Tahu. Tumpeng itu makanan khas kita kan? Iya, Bu. Contohnya kayak kalau Bang Saun menyediakan tumpeng. Dia menyediakan 2 tumpeng, dipotong nih 1/4. Terus dia dikasih sama Cahaya 1. Terus ya kan dipotong lagi satu nih, dibagi jadi 8. Terus dikasih sama Agi 1. Siapa yang paling dapat paling banyak? Cahaya. Nah, berarti udah paham ya? Paham, Bu. Oke, pintar. Oke, kita nonton video dulu ya. Nanti ibu pengen ada beberapa orang untuk menyimpulkan video ini. Makanya harus disimak ya videonya ya. Iya, Bu. Pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang bentuknya beda tapi jumlahnya tetap sama. Contohnya, kita mempunyai 1 buah pizza, lalu kita belah menjadi 2 dan kita makan 1/2 bagiannya, maka tersisa 1/2 bagian lagi. Lalu, jika kita mempunyai 1 pizza lagi dan kita belah menjadi 4 bagian dan kita memakan 1/4 bagian dari pizza, lalu kita makan 1/4 lagi dan tersisa 2/4 bagian. Lalu pizza yang tadi jumlahnya sama bukan? Ya, 1/2 dan 2/4 adalah sama. Walaupun angka yang berbeda, tapi jumlahnya tetap sama. Itulah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Oke, pecahan senilai. Coba ibu minta Anggi kesimpulan dari video tadi apa coba aku yang bisa kau dapatkan? Jadi pecahan senilai tadi, Bu, pecahan yang bentuknya beda tapi nilainya tetap sama. Iya betul. Setelah nonton video tadi, anak-anak ibu paham nggak? Paham kan? Kayak yang tadi nih, ini 1. Ibu ambil yang ini ya. Terus ini ada 4 bagian. Ibu ambil yang 2 bagian ini. Ini sama kan ini? Tapi ini 1/2, 2/4. Tapi dia sama-sama setengah. Jadi bagaimana Bu cara tahunya? Jadi caranya itu kita sederhanakan bilangan pecahannya seperti itu. Contohnya 2/4. Kita bagaimana sih cara menyederhanakannya? Kita buat pembilangnya jadi 1. Kalau dia 2/4 berarti pembilangnya 2, biar jadi 1 kita bagi berapa? 2. Pembilangnya 2 dibagi 2, 1. Penyebutnya juga kita bagi 2, 4 dibagi 2, jadi 1/2. 1 berarti 2/4 itu sama dengan 1/2. Oke, mungkin anak-anak ibu sudah mulai stres ya kepalanya karena matematika. Kita breaking dulu. Mau games atau ice breaking? Games. Games. Games, Bu. Ice breaking. Breaking ya. Semua berdiri dulu. Semuanya tahu potong bebek angsa kan? Tahu, Bu. Oke, kita nyanyi pakai ini. Ayo kita belajar materi pecahan. Aku senang belajar materi pecahan. Oke, kita buat gerakannya. Ayo kita belajar. Yang ini nanti satu kesini gini-gini. Oke, Bu. Terus yang ini atas pembilang, bawah penyebut. Ayo semangat.
siap belajar. Atas membilang bahwa penyebut la 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 la. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3, ya. Ayo kita belajar materi pecahan. Aku senang belajar materi pecahan. Atas pembilang bahwa penyebut. Ayo semangat dan siap belajar. Atas pembilang bahwa penyebut. La 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 la. Oke, untuk memperdalam pemahaman kita akan Ibu akan membagi kalian menjadi dalam tiga kelompok dan akan mengerjakan sebuah tugas dan akan dipresentasikan ke depan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Iya, Bu. Yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, Bu. Oke, kayaknya udah ada yang siap. Siapa yang mau maju duluan? Tunjuk tangan. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 yang kita kan dari kemarin selalu semangat belajar. Oke, semangat. Baik. Teman-temannya diperhatikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Nah, coba perhatikan gambar pertama ini kan ada gambar kayak gini. Nah, itu bilangan pecahannya itu 6/8. Kenapa 6/8? Karena semakannya ada 6, terus jumlahnya ada 8. Potongan dari 8. Oke, kita betul ya. Ibu kumpul dulu yang materinya. Oke, hasil dari presentasi kelompoknya sangat memuaskan walaupun ada masih yang kurang mengerti. Jadi coba dilihat bukunya halaman 36. Di situ ada bagian B, ada soal. Itu nanti untuk PR ya. Pertemuan selanjutnya langsung dikumpul di depan. Oke. Jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang pecahan. Siapa yang bisa menyimpulkan atau apa yang bisa dikatakan tentang selama pembelajaran satu hari ini? Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Tidak ada, berarti Upi. Coba Pandi. Itulah cara biasanya. Jadi kesimpulannya itu pecahan itu bilangan yang menunjukkan bagian keseluruhan. Misalnya tadi kayak 1/2, 1 sebagai pembilang, 2-nya sebagai penyebut. Terus tadi ada pecahan senilai, yaitu pecahan yang bentuknya sama tapi nilainya beda. Misalnya 1/2 sama dengan 2/4. Oke, betul. Satu orang lagi yang bisa mengekspresikan perasaannya ke pelajaran pada hari ini. Mungkin Carol. Silakan. Jadi saya hari ini sangat senang Bu karena saya tahu kalau misalnya pecahan itu mudah dimengerti. Terus saya juga tahu kalau dari pecahan itu setiap itu disebut pembilang dan di bawah itu disebut penyebut. Oke, berarti pembelajaran hari ini menyenangkan. Berarti matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini, yaitu pecahan, di mana ada pembilang dan penyebut. Dan fungsinya itu dalam sehari-hari sangat dekat untuk kita saat kita membagikan kue, membagikan atau apapun itu yang berkaitan dengan kebaikan. Oke, mungkin untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi pecahan lebih lanjut, yaitu jenis-jenis pecahan mulai dari bentuk desimal, persen, dan lain sebagainya. Ibu harap kalian membaca buku kalian masing-masing ya. Iya Bu. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pengen Nazra berdoa, memimpin doa. Silakan ke depan aku. Baik teman-teman, sebelum kita mulai ada
Amin.